Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara kami merawat dan memperbaiki dari mesin hidrolik. Kami akan memperkenalkan diri kami yang masing-masing terlebih dahulu, dimulai dari apa? Perkenalkan, nama saya Nova Putra Rahman. Saya Hendrik Sektivan Solando. Saya Yulan Snaga. Nama saya Iqbal. Oke, langsung kita mulai videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian alat yang saya akan bersihkan atau saya rawat. Yang pertama adalah bagian alat yang saya pegang ini, yaitu ceki. Kemudian di bagian sini juga ada ceki. Nah, kemudian di sini ada bagian alat yang tertempel di profil, yaitu adalah katup. Kemudian di bawah juga ada. Nah, di sini juga ada katup. Kemudian di sini juga ada katup juga. Ini juga ada katup dan ini adalah bagian solenoid. Nah, seperti ini. Nah, alat-alat yang saya bersihkan yaitu mulai dari ceki. Nah, di sini saya akan membersihkan ceki ini dengan lap. Nah, peralatan yang saya siapkan yaitu lap, dan K3 yang saya siapkan adalah sarung tangan. Nah, di sini alat ceki ini kotor, jadi saya bersihkan menggunakan lap. Mulai dari lubang bagian output dari ceki ini saya lap, kemudian saya cek halusan dari gerakan penutup valve ceki, kemudian bagian inputnya di bagian sini. Nah, saya lap. Nah, selanjutnya di sini terdapat katup solenoid. Nah, di sini. Di sini saya juga akan membersihkan katup-katup solenoid ini dari debu dengan cara dilap bagian input dari katup solenoid ini. Dilap. Kemudian bagian ini, bagian permukaan yang tampak. Nah, selanjutnya setelah komponen-komponen yang terlihat ini sudah bersih, kemudian bagian meja dari alat hidrolik. Nah, di sini bagian yang nampak kita bersihkan sampai tidak kotor lagi. Kemudian di bagian profile begitu juga, di sini nampak kelihatan kotor. Nah, kita bersihkan menggunakan lap. Nah, oke, setelah itu bagian aktuator atau silinder, di sini nampak berdebu dan ada oli. Kemudian saya lap di bagian bodinya. Kemudian sebelah sini juga ada kotor sensor. Kemudian bagian katup valve-nya. Di sini berdebu. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan benda-benda bergerak seperti silinder dan motor pada mesin hidrolik. Kita mulai dari silinder. Oke, untuk silinder cara perawatannya itu cukup dilap saja, dibersihkan dari debu dan kotoran. Kenapa? Agar terhindar dari yang namanya karat. Dan juga saat membersihkan harus selalu hati-hati pada batang pistonnya, karena jika terjadi goresan maka akan menyebabkan gerakan pada silinder itu akan macet ataupun terganggu kelancarannya. Oke, jangan lupa saat membersihkan silinder
cek juga kebocoran yang terdapat pada silinder. Apakah silinder itu bocor? Jika silinder itu bocor, maka ada bagian komponen di dalamnya yang harus diganti. Oke, di sini juga ada tubing untuk hidrolik. Jadi tubing di hidrolik ini bentuknya seperti selang ya. Nah, untuk penggunaan tubing sendiri itu menyambungkan dari komponen lain ke komponen yang satunya. Nah, kita juga perlu mengecek apakah tubing yang kita pakai itu terhindar tidak terjadi kebocoran. Jika terjadi kebocoran, bisa mengganti tubing dengan tubing yang baru atau bisa kita perbaiki di bagian fittingnya. Oke, benda bergerak selanjutnya yang ada pada hidrolik itu ada motor. Oke, motor merupakan benda bergerak pada hidrolik yang gunanya untuk memompa oli agar masuk ke rangkaian. Di sini motor ya, cukup kita bersihkan saja pada perawatannya, bersihkan dari debu dan kotoran. Sama seperti silinder, gunanya juga untuk mengantisipasi adanya karat pada motor. Pada saat motor berjalan, kita juga perlu mengecek suhu pada motor. Apakah motor ini dalam kondisi suhu yang normal. Jika terlalu panas, mungkin akan ada kebocoran pada motor. Mungkin komponen di dalamnya ada yang rusak. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian kelistrikan yang ada pada mesin hidrolik. Pertama ini ada tombol emergency, tombol motor start, tombol motor stop. Ini arus DC, ini plus 24, ini 0 volt. Di sini ada kontak relay, di sini ada tombol, dan ini lampu. Selanjutnya ini ada katup yang terdiri dari plus 24 sama 0 volt. Terus di bawah ini ada sensor-sensor yang bisa multifungsi, itu NCNO. Selanjutnya di belakang tuh. Oke, sekarang saya akan buka kap ini supaya kita melihat bagian-bagian yang ada di dalam kap ini. Kata aja. Tuh. Oke, di sini bisa kita lihat, di sini ada MCB, kontaktor, store, terminal, dan power supply. Jika terdapat debu-debu, kita bersihkan menggunakan kuas. Tuh. Oke, selanjutnya kita akan membuka kap ini untuk melihat bagian dalamnya. Tuh. Oke, di sini bisa dilihat dia menggunakan 3 relay, relay 16 pin. Di sini jika ada bagian yang kotor, kita bersihkan menggunakan kuas. Oke, selanjutnya kita akan membuka bagian kap ini untuk melihat isi dalamnya. Tuh. Oke, di sini terdapat bagian-bagian kayak banana plug, terus ada tombol, dan rata-rata sih semua di sini banana plug sih. Ada plus 24 volt sama 0 volt. Tuh. Oke, di sini saya akan membuka bagian atas motor. Pertama kita buka. Selanjutnya setelah dibuka kita lihat
Di sini ada RST-nya motor, dan ini ada kapasitor. Oke, setelah kita lihat, kalau misalkan ada yang kotor kita bersihkan, seperti bagian-bagian atas ini. Setelah selesai kita tutup kembali. Oke, sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan cara bagaimana merawat dari mesin hidrolik ini, cara membersihkan, cara bagaimana mereka merawat dari mesin ini. Dan kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana memperbaiki dari beberapa kerusakan dari mesin hidrolik. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa kerusakan yang ada pada mesin hidrolik. Yang pertama, mesin hidrolik itu bisa saja terkena kerusakan yaitu pada tubingnya. Pada tubing ini bisa saja bocor karena silknya ini rusak. Jadi cara mengatasinya bisa saja ini diganti, silknya diganti, atau dengan satu full tubing ini diganti begitu. Lalu kerusakan yang kedua itu bisa terjadi pada sistem kelistrikan pada mesin hidrolik ini. Bisa saja terjadi pada misalnya tombol tidak berfungsi, itu bisa saja karena kabelnya terjadi korslet ataupun terjadi kerusakan pada dalam kabel ini. Dan juga bisa saja terjadi pada relay ini, dia tidak membaca dari input atau output yang dihasilkan. Dan juga bisa saja terjadi pada lampu dan juga tombol. Kemudian kerusakan selanjutnya terjadi pada sensor pada mesin hidrolik ini. Bisa saja terjadi kerusakan karena aktuator terlalu kencang mengenai dari sensor ini. Jadi sehingga sensor ini terjadi rusak begitu. Jadi cara mengatasinya itu bisa saja itu diganti atau enggak bisa saja ini diperbaiki dari dalam begitu. Kemudian kerusakan selanjutnya terjadi pada motor. Mesin hidrolik ini saat hidup dia hidup, tetapi dia tidak menjalankan oli. Oli itu tidak berjalan dengan lancar karena motornya bisa saja mati atau bisa saja terjadi hal-hal kerusakan lainnya. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana memperbaiki motor yang sedang rusak atau mengalami kerusakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara bagaimana memperbaiki dari motor ini. Motor yang ada pada mesin hidrolik itu bisa saja terjadi kerusakan karena penyebabnya ada beberapa hal. Yang pertama, dia kelistrikannya bermasalah, dan yang kedua dia adalah adanya penumpukan debu yang terjadi dalam sehingga dia sulit berputar. Oke, kali ini saya akan menggunakan alat-alat yang saya perlukan. Yang pertama, tang untuk membuka dari baut-baut yang ada pada motor. Yang kedua, saya membutuhkan kuas untuk membersihkan debu-debu yang ada menempel pada motor. Dan yang ketiga, saya membutuhkan lap untuk ngelap debu-debunya. Oke, kita mulai dari membukanya, membuka baut. Usahakan bautnya jangan terlalu jauh dari motor agar tidak hilang. Karena kalau dia hilang, motor yang ada pada mesin hidrolik itu menjadi tidak safety. Bisa dilihat motor yang ada pada mesin hidrolik ini sangat kotor dan membutuhkan maintenance atau perbaikan dan perawatan. Kita mulai dengan menggunakan kuas. Ketika kita mendapati debu yang tidak bisa dibersihkan oleh kuas, kita bisa menggunakan lap yang sudah kita siapkan sebelumnya agar debu-debunya bisa hilang dengan secara maksimal. Saya contohkan.
lap. Dibersihkan secara perlahan dan juga teliti agar debunya bersih secara sepenuhnya atau semaksimal mungkin. Oke, jika terasa sudah bersih, maka kita tutup kembali. Dan juga selain dibersihkan, kita juga harus mengecek dari sumber atau 3 fasanya dari motor ini. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan bagaimana dia membuka dan mengatasi memperbaiki dari kelistrikan dari motor ini. Itu saja penjelasan dari kami tentang bagaimana cara merawat dan memperbaiki dari mesin hidrolik. Jika kami ada kesalahan dalam kata-kata maupun dalam perbuatan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mucho más en Islam.